3, 2, 1, action. Oke, shoot Shoot dulu. dulu ya. Shootnya apa? Batu gunting kertas Batu atau? gunting kertas. Oh ya, Batu gunting kertas. kamu dulu. Iya masa yang menang duluan. Iya. Oh iya, ngambil. ya udahlah. Pertanyaan yang pertama, apa yang ada di benakmu saat bangun tadi pagi? Saat bangun tadi pagi. Iya, tadi pagi. Tadi pagi karena hari ini kan lagi bermagang, jadi kayak alhamdulillah bangunnya siang. Jadi nggak harus cepet-cepet untuk apa namanya pergi magang terus mandi cepet-cepetan gitu loh. Jadi aku agak senang karena hari ini libur. Oh, Kalau kamu sendiri bagaimana? kalau aku tadi sih, ya dapat pelanggan banyak, kerja Oh, bangun alhamdulillah. pagi, pelanggan banyak ya. Terus ya kebetulan sekarang kan hari Jumat. Ya Jumat kan pulangnya jam 11. Biasanya pulangnya jam 3. Jadi ekspektasiku, pemikiran gue ya pelanggan banyak, dapat pulang, dapat uang banyak. Oke lanjut aku ya. Lanjut. Kebanyakan orang yang sudah mengenal kamu biasanya akan mendeskripsikan kamu sebagai orang yang seperti apa? Seperti aku ya, seperti tadi dibilang sama mbaknya, aku kayak Santuy. yang pertama santuy. Kalau yang kedua bocil. Bocil, tapi emang Jadi bocil. secara look atau secara pemikiran? Oh, Secara kadang sih ke kanak-kanakan. oh ya. Dari segi apa biasanya ke anak-anak? Dari segi mengambil keputusan. Impulsif gitu. Oke. Kalau aku, orang-orang biasanya mendeskripsikan aku orangnya kreatif dan biasanya dalam suatu itu tuh yang paling pede katanya mereka ya, yang paling pede terus yang paling nanti aku jadi self claim gitu nggak enak, maksudnya ini berdasarkan orang-orang ya ceritanya kayak apa ya, aku suka di apa sih kayak ibaratnya tuh yang jadi yang mimpin gitu loh, yang dalam suatu grupnya itu ya. Lanjut. Ya lanjut boleh. Makanan apa versi kamu yang bisa membuat harimu terasa lebih baik? Sangat gampang, gacoan. Gacoan, mie gacoan. Oh, mie gacoan. Mie pedes gitu. Aku seneng banget mie pedes, apalagi yang berkuah segala macam mie lah, aku seneng banget daripada nasi. Kenapa ya, aduh. Ya soalnya gimana ya, nggak baik soalnya. Iya. Tapi aku baik-baik aja sih, kan nggak ada yang Selama ini? bahan kimianya. Kalau beda lagi kalau mie instan ya, mie Oh, instan mie kan instan. ada banyak bubuk Oh, iya. tuh. Kalau mie yang homemade kan dibuat dari tepung gitu biasa kan. Bahan-bahannya kan juga bahan-bahan yang ada di dapur, bahan-bahan paling saus-saus kecap-kecap dari Chinese food kayak gitu-gitu sih, menurutku nggak terlalu gitu. Kalau aku masnya? sih, kalau makanan sih, aku apa aja masuk, kecuali aku kan alergi udang sama ikan-ikan laut. Ya, apa aja masuk lah. Kalau aku Berarti nggak ada makanan spesifik yang bisa. nggak ada Serahkan. sama sekali. Oke. Aku ya. Ya, Bagaimana hari yang menyenangkan versi kamu? hari yang menyenangkan. Hari yang menyenangkan itu kalau menurut aku, semua orang itu baik pada saya. Terus apapun itulah, pokoknya yang baik-baik masuk dalam saya lah. Kalau banyak Kalau aku, hari yang menyenangkan tuh hari yang lancar menurutku. Yang bukannya nggak ada beban, ada tanggungan hari itu, cuma aku bisa mengerjakannya dengan lancar, tanpa ada halangan, terus bisa imbang, bisa ada tugas juga,
tapi ada space untuk bersenang-senang juga. Jadi kayak aku merasa full. Jadi diberi tanggungan juga, tapi dikasih waktu untuk melepaskan dengan bersenang-senang itu juga ada dalam hari itu. Jadi seimbang gitu dalam hari itu. Dan menurut aku merasa full dan merasa senang kalau ada hari itu. Oh, lanjut. Kamu? Aku. Bagaimana kamu ingin menghabiskan masa tuamu? Bagaimana ingin menghabiskan masa tua dengan menikmati hasil usaha di masa muda. Terus yang setiap harinya kayak yang nggak perlu mikirin duit karena setiap hari kita sudah invest, terus duitnya tinggal mengalir. Terus yang tinggalnya mungkin di deket alam, yang tiap hari santai, mungkin kayak bercocok tanam, berladang, habis itu ketawa-ketawa sama pasangan, mungkin kalau ada pasangan besok. Terus apa ya, yang santai gitulah, menikmati hari, mungkin ngeteh atau yang santai-santai, nggak ada tekanan gimana gitu. Kalau aku ingin menghabiskan masa tua sih ya hampir sama kayak mbaknya, tapi aku lebih ke berkumpul keluarga. Keluarga Jadi, besar. Iya, keluarga besar. Jadi keluarga manapun berkumpul, terus kayak bercanda bareng, terus ngobrolin apa aja lah gitu, curhat sana sini ya gitu lah. Kalau menurutku ya. Karena aku kayak dasarnya nggak terlalu suka yang orang banyak, jadi mungkin aku lebih seneng berdua aja mungkin ya, kayak sama pasangan atau. Oke, apa aktivitas favoritmu untuk menghabiskan waktu luang? Apa aktivitas? Ya, Aktivitas favorit untuk menghabiskan waktu luang. Kalau gimana tuh, favorit sih bermain game pastinya. Oh ya, nge-game. Saya kan hobinya nge-game. Iya. Pastinya di nge-game sampai nggak tahu waktu. Iya. Sama gitu. sih, aku juga karaokean biasanya. Oh, karaokean. Terus kalau nggak dengerin podcast, dengerin gitu YouTube yang ngobrol gitu loh, kayak YouTube-nya Daniel Mananta yang ngobrol-ngobrol gitu. Dan selanjutnya, menurut kamu apakah hubungan kasih sayang itu bisa kadaluarsa? Hubungan kasih sayang bisa kadaluarsa. Menurutku kalau sampai ke tahap sayang ya, itu udah nggak bisa kadaluarsa. Karena kayak menurutku batasan cinta, suka sama sayang itu ada level-levelnya sendiri. Kalau sudah kasih sayang berarti kita mengasihi orang itu gitu loh. Dan itu menurutku kayak endless, nggak ada batasnya gitu. Sama kayak misalnya aku punya adik, karena aku mengasihi sayang sama dia. Sampai kapanpun aku akan tetap sayang sama dia. Itu nggak ada batas kadaluarsanya karena udah sayang. Dan lagi kalau suka ya, suka kan cuma apa ya, berjangka aja gitu menurutku, dan itu bisa hilang dan luntur dimakan waktu. Tapi itu kan kalau menurut kamu dalam kayak kasih sayang ke keluarga, kayak untuk orang lain, pasangan atau gimana gitu. Nah itu tadi, dan itu kasih sayang kalau ada orang yang udah, menurut ya, orang yang udah kita beri kasih sayang itu udah apa ya, dalam tahap yang panjang gitu. Dan belum tentu misalnya aku suka tapi aku belum sayang gitu. Kan bisa aja gitu. Jadi kayak tergantung levelnya. Oh, tergantung. Ya. Kalau aku sih bisa kadaluarsa atau enggaknya itu tergantung. Kalau dalam segi keluarga gitu kan hampir sama kayak mbaknya, tapi terkadang itu saya mikir kalau adik-adik nggak pernah kayak diomongin kayak gini, diomongin kayak gitu, diatur nggak kena, itu pasti saya mau ngambil tindakan dalam kayak ayo kamu itu harus gini. Kalau untuk itu dalam keluarga loh ya. Kalau itu kalau sama pasangan tergantung itunya pasangan kita. Berarti ada kadaluarsanya atau enggak? Ada. Berarti misal kalau adik sudah melakukan tindakan di luar batas gitu ya, kamu udah nggak sayang lagi sama adiknya? Kalau untuk masalah keluarga, aku sudah ngomong tadi nggak bisa dibatasin, nggak bisa kadaluarsa. Kalau untuk pasangan sih
kalau aku bisa, pasti bisa. Oke. Ya. Aku ya berarti. Iya. Lanjut ya. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata kehilangan? Apa yang kamu Bayangkan ketika mendengar kata kehilangan. kalau mendengar kata kehilangan, kalau aku ya kehilangan, ya udah kehilangan itu dalam segi apa, lihat dulu. Iya. Kehilangan ya sudah gitu. Kalau seumpama kehilangan kehilangan barang atau apa gitu, ya sudah, mungkin belum rezeki saya. Kalau kehilangan seseorang, kalau menurut aku ya aku pikir-pikir dulu lah, pikir-pikir dulu, perbaiki dulu. Terus kalau nggak bisa dibenahin lagi, udah kehilangan ya udah, saya lepaskan. Kalau kehilangan menurut aku apa ya, perasaan yang berat sih, kayak nggak bisa balik lagi walaupun sebenarnya ada orangnya, tapi kita bisa juga merasa kehilangan karena orang itu udah nggak bisa lagi bersama sama kita, karena apa ya, udah jauh secara emosional gitu. Bisa sih sebenarnya kehilangan, nggak mesti melulu meninggal dunia ya, walaupun sebenarnya orangnya masih ada, kita tetap bisa merasa kehilangan karena emang dia bisa beberapa hal, mungkin dia udah bertransformasi menjadi sosok yang baru, terus kita merasa I miss this person karena dia udah bukan orang yang dulu lagi, dan merasa kehilangan atas figur yang kita rindukan dan kita bersama selama ini. Bisa sih merasa kehilangan, soalnya berat juga, kosong, dan tapi nggak bisa digantikan gitu, karena menurutku energi orang itu berbeda-beda gitu sih. Jadi kayak Kalau seumpamanya dipertemukan seperti itu orangnya gimana? nggak akan bisa. Menurutku ini konsepnya sama kayak selingkuh. Jadi kayak apa ya, kalau orang selingkuh tuh berarti bukan dia mencari yang lebih baik, karena kayak karena energi orang ini beda-beda ya. Misalnya kayak aku pacaran sama A, aku selingkuh ke orang B, nggak akan bisa orang B ini menyamai seperti orang A, karena orang A ini kayak energinya seperti itu, beda. Kalau aku mau ke orang lain berarti apa ya aku udah nggak sama A lagi, udah apa ya, udah putus koneksinya, udah menghargai orang ini lagi, dan aku berpikir untuk mencari ke orang baru lagi, kayak gitu sih. Agak bulet maaf. Ya, Lanjut. Saya. Apa yang kamu sesali dalam seminggu terakhir? Aduh, apa ya? Yang disesali dalam seminggu terakhir. Oh, ntar aku mau ngakak dulu. Aku baru sadar kalau ini malah masuk ke cinta nanti ya, nggak mau. Apa ya, minggu terakhir ini ternyata aku masih merasa stuck di orang lain, dan aku dulu berpikiran untuk ternyata gampang loh cari orang lain, banyak kok yang kayak dia gini. Ternyata aktivitas itu adalah upayaku untuk denial ke perasaanku sendiri. Jadi kayak nggak berat ya, kayak sebenarnya aku masih ada sesuatu gitu ya, perasaan gitu sama orang tertentu, tapi aku denial dan kayak paling aku bisa deh cari orang lain, itu gampang, masih banyak orang main di dunia ini gitu. Ternyata tuh nggak seperti itu gitu. Ternyata itu adalah upaya aku untuk menolak perasaanku sendiri, bukan seperti itu. Jadi kayak seberapa jauh pun aku pergi, bakalan ada nih bayang-bayang orang ini yang akan selalu mengikuti, dan aku nggak bakalan ketemu sosok itu di orang lain. Oh, berarti masih terbayang-bayang sama Iya. satu itu deh. Ya menurutku tidak bisa digantikan gitu deh. Oke, kalau aku menurut kamu sesali dalam seminggu terakhir itu, aku menyesali apa ya? Seminggu terakhir kerja yang sangat fatal kemarin. Apaan? Ada apa? Dalam kayak gimana ya? Ada sih. Kan tokoku ada 3.
Itu pun semuanya peninggalan ayah. Ya peninggalan ayah. Kalau satunya itu dijual sama orang tua, sama mama. Jadi aku kalau masalah peninggalan orang tua atau peninggalan ayah yang kemarin meninggal itu nggak ada. Itu aku menyesal, kayak sayang gitu. Kenapa dijual itu, padahal peninggalan ayah kalau yang nggak bisa tergantikan. Iya. Lebih ke value-nya berarti daripada nilai materi. Gitu sih. Oke, udah lanjut ya. Lanjut. Pernah atau tidak ingin mengulang suatu momen di masa lalu? Momen apa itu? Enggak. Oh, sumpah? Enggak aku enggak. Mau. Enggak mau ngulangi momen-momen kemarin. Ya sempat kemarin. Ini masalah aku mau bahas masalah hati atau masalah cinta. Di gimana ya, di kayak didoain lah. Oh, pernah diselingkuhin, ada pengalaman. Jadi kayak untuk mengulang masa lalu rasanya berat, denial gitu kan. Jadi kayak dihindari masa lalu. Kalau aku momen ketika SMP, menurutku. SMP kenapa? Karena kayak waktu SMP tuh kan beda kan sama SD tuh, otaknya tuh belum berkembang menurutku ya untuk suatu individu. Nah SMP ini menurutku kayak udah lumayan gitu, bisa pikir, pinter, tapi beban hidupnya nggak terlalu banyak waktu itu. Jadi masih bisa have fun, menikmati hidup, terus kegiatan juga seru, banyak kegiatan seru, terus banyak kegiatan yang menyenangkan, beban hidupnya nggak terlalu banyak, masih bisa seneng-seneng. Ini sih menurutku kayak, dan sekarang kan udah tambah dewasa, tapi beban hidupnya tambah banyak juga, jadi kayak aduh capek ternyata untuk menghadapi kedewasaan ya. Kenapa nggak kayak dulu, paling kan fokusnya kita cuma apa sih, ulangan harian, UN gitu-gitu doang kan. Ya sekarang kan lebih kayak random dan unpredictable gitu untuk menghadapi adulting ini gitu sih Ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana caramu menenangkan diri ketika pikiran sedang berantakan? Pikiran sedang berantakan, cara menenangkan diri ya. Kalau aku menenangkan diri itu lebih ke bodo amat. Pertama yang aku pikirkan itu bodo amatnya. Pertama bodo amat lah. Terus yang kedua tadi aku kan suka main game. Udah aku main game sepuasku, aku lampiaskan semua ke game itu. Meskipun omonganku kotor, aku lampiaskan semua ke game. Itu sih. Oke. Iya. Kalau aku lebih ke tidur sih, tidur dan menangis. Tidur dan menangis. Iya. Tapi meskipun tidur kan bangunnya kan masih kepikiran lah. Nah itu yang konsep yang baru-baru ini aku pelajari. Jadi kita itu sebenarnya nggak boleh untuk lari dari masalah, untuk lari dari problem. Sebenarnya kita harus mengimbres atau merangkul masalah kita dan memvalidasi perasaan kita sendiri gitu. Jadi kayak kita sebaiknya jangan cari pelarian dalam apa ya, ketika kita merasa sedih atau ketika merasa marah, kita harus mengakui itu. Oh, aku ini sedang marah ya, berarti aku ini sedang sedih, aku lagi kesel sama orang itu, ya udah akui aja. Jangan mencoba untuk mencari pengalihan, karena nggak selesai kalau kita kayak terus lari dari masalah, yang kita pikir udah selesai ternyata itu cuma ketumpuk aja di dalam yang nanti akan meledak jadi bom waktu entah kapan. Makanya itu penting banget untuk kita nge-embrace dan merangkul dan memvalidasi perasaan kita sendiri ya. Ngerti kitanya itu lagi kenapa sih sebenarnya gitu. Itu sih yang aku pelajari. Lanjut. Aku ya? Iya. Satu hal yang paling penting di kehidupan ini menurut kamu? Satu hal yang paling penting yang di paling kehidupan penting. ini. Oh ya. Satu hal yang paling penting apa ya? Kalau menurut aku sih hal yang paling penting kehidupanku itu ya
Pasti. Ya mungkin kehilangan pekerjaan atau yang paling berarti. ya jangan sampai lah kayak bangkrut atau apa. Berarti sekarang itu tokomu adalah segala-galanya. Oh, wow. Itu sih. Kalau aku satu hal yang paling penting di kehidupan ini ya, lebih ke batas menurutku. Karena kayak ya, batas dalam segala apapun. dalam segala apapun. Iya, jadi kayak kita sadar batasan itu penting banget menurutku. Karena kayak aku ngelihatnya dunianya tambah tua ya. Kok tambah orang kayak bahasa Jawanya skarpe dewe kayak nggak tahu batas, nggak tahu apa, kayak menuruti nafsu apapun itu. Terserah kayak apa yang kamu kurang batasan dalam melakukan sesuatu. Itu menurutku penting, dan dengan adanya batas menurutku kayak hidup kita tuh jadi lebih in control, lebih ke kontrol, lebih kayak oh ya ini berarti kalau aku udah segini aja nih cukup, nggak boleh lebih lagi. Itu menurutku penting banget, tahu batas, tahu kelas, tahu tujuan. Gitu sih. Lanjut ya lanjut ya. Apa motivasimu dalam menjalani hidup setiap harinya? Motivasi menjalani hidup setiap harinya lebih ke ini, kehidupan afterlife, kehidupan akhirat. Jadi kayak gimana caranya setiap hari itu kita bisa dapat istilahnya tuh investasinya ke kehidupan yang akhirat gitu loh. Jadi kayak jangan sampai dalam satu hari itu kita lupa sama yang di atas. Jadi kayak aku lebih mikir nasibku besok ketika aku sendirian di sana itu gimana sih, nggak dapat bekal apa-apa tuh gimana. Jadi kayak jangan sampai melupakan itu. Bisa dibilang kematian mungkin ya motivasinya. Iya. Hidup untuk kematian. Iya. Ujung-ujungnya di akhirat. Iya makanya. Kayak di dunia ini kan cuma singgah aja gitu, ngapain kok terlalu seneng banget di sini tuh buat apa sih gitu, yang chill aja, sederhana, yang biasa-biasa aja. Lagian juga cuma mampir doang di sini kan. Jadi kayak ya itu yang tadi aku nggak terlalu mikir gimana hidup, karena makin kesini makin sadar karena cuma sebentar pol di sini tuh ngapain sih ngeberatin dunia ini buat apa gitu. Itu sih. Kalau aku motivasiku untuk menjalani hidup setiap harinya itu pertama untuk bekerja itu saat itu pasti melihat orang tua. Orang tua. Itu motivasi dalam hidupku sehari-hari. Aku berpikiran untuk aku melihat orang tua, oh ya bakal kayak bagian orang tua aku. Aku udah waktunya bagian orang tua aku. Dan di situ di lain waktu aku juga berbakti kepada orang tua. Ya ujung-ujungnya di akhirat nanti bekalnya gitu. Itu aku kalau motivasi sih dari orang tua. Oke.